Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Halo teman-teman semua, ini adalah video tutorial ya, mungkin pengulangan terkait pengajaran mata kuliah Sistem Informasi Geografis ya atau SIG, di mana kita akan mulai menggunakan QGIS ya atau praktek QGIS, Quantum GIS, di mana kita telah sebetulnya pada praktek offline sudah melakukan beberapa step ya. Tapi mudah-mudahan ini video tutorial ya dijadikan sebagai referensi untuk mengulang ya, untuk melakukan lebih baik praktek yang telah kita coba lakukan offline ya. Semoga yang dapat diikuti dengan mudah ya. Nanti insya Allah hari Jumat kita ada kuliah. Semoga di situ nanti kita bisa selesaikan semuanya ya, sampai membuat peta ya. Di sini pada praktek ini, praktek QGIS pertama, kita akan belajar untuk download raster ya. Kita belajar apa itu raster dan juga registrasi peta ya, atau registrasi raster ya. Nah, sebagai pengingat ya, ini sekali lagi saya mengulangi bahwa aplikasi yang digunakan untuk praktek mata kuliah SIG ini adalah QGIS ya, atau Quantum GIS adalah aplikasi penyanderaan jauh. Bisa diunduh secara gratis ya melalui situs ini ya, https://qgis.org download ya. Sini sudah juga banyak yang download, insya Allah semuanya sudah ada di laptopnya, tinggal nanti di download barangkali nanti mempunyai perangkat baru atau mencoba di perangkat yang tidak ada QGIS-nya. Ini adalah pengenalan singkat tentang QGIS ya, sudah kita bahas juga. QGIS adalah perangkat lunak ya, SIG, Sistem Informasi Geografis, open source. Maksudnya terbuka ya untuk siapa saja, yang user friendly, yang mudah digunakan dengan lisensi di bawah ini ya. Ini nggak usah kita baca ya, tinggal dibaca ya. Yang ketiga, QGIS menyediakan sejumlah besar kemampuan yang terus tumbuh dari fungsi inti QGIS dan plugin tambahan ya. Pengguna dapat menampilkan manajemen data, mengedit, menganalisis data, dan menyusun peta yang dapat dicetak ya. Apa keuntungan dari QGIS ini? Nah, intinya di sini ya. QGIS adalah open source ya, maksudnya adalah sumber terbuka, dia gratis alias tidak berbayar ya. Di sini gratis atau murah ya. Dia hasil dari kolaborasi komunitas sehingga sesuai kebutuhan komunitas, distribusi bebas ya sehingga bisa diberikan kepada teman, kepada rekan kerja dan selainnya, untuk pendidikan juga, tanpa harus kita pikirkan ya kewajiban untuk membayar ya, bebas lisensi ya itu ya, tidak harus berbayar dalam artian berlangganan ya. Di sini contohnya Corel ya, dia berbayar berlangganan, per tahun harus bayar. Kemudian yang karena tadi ada kolaborasi komunitas, maka dia terus dimodifikasi dan dikembangkan ya. Ya, intinya QGIS ini saya pilih selain dia memang banyak sekali digunakan ya, banyak keuntungannya, tapi paling utama buat saya dia gratis ya. Saya tidak ingin terbiasa kita menggunakan hal-hal yang bajakan ya, membajak ya, karena bajak atau membajak itu suatu yang tidak etis ya dari segi sikap ya dalam dunia, baik dalam dunia akademik ataupun dunia sehari-hari ya gitu ya. Dari sisi akademiknya saja ya, begitu. Jadi saya tidak ingin kita terbiasa ya, apalagi kita akademisi ya, seorang yang harus punya idealisme, terbiasa dengan crack ya ataupun berbajak atau bajakan. Maka saya ingin kita biasakan cari yang berbayar, kita bayar, atau memang cari yang gratis ya, begitu ya, supaya kita juga baik ya untuk hasilnya. Nah, di sini ada beberapa fundamental ya yang bisa dibaca, tapi intinya bahwa data yang kita analisis dalam GIS itu ada dua ya. Itu ada vektor dan ada raster ya. Vektor itu nih seperti gambar di sampingnya adalah garis atau bentuk atau ini ya, bisa berbentuk poin ya, bisa berbentuk line, garis yang kita buat, atau kita buat poligon ya bentuk. Adapun raster itu gambar ya, atau image JPEG, terus PNG ya. Nah,
dia berbentuk pixel seperti ini. Ini teoritisnya, tapi mudahnya vektor adalah bentuk yang kita buat sendiri ya. Adapun raster itu image ya. Mudahnya itu ya. Kalau misalnya bisa memahami dari sini ya lebih bagus ya. Tapi silakan dibaca saja. Nah, seperti yang kita sudah praktekkan dalam mata kuliah SIG ini, kita butuh beberapa modal ya, beberapa modal untuk membuat peta ya. Intinya kita praktek membuat peta dengan menggunakan SIG, dengan menggunakan QGIS ini, maaf. Sebagaimana bikin mungkin sayur buah ya, kita butuh beberapa modal buah-buahannya. Nah, sama untuk membuat atau praktek pembuatan peta menggunakan QGIS ini kita butuh beberapa modal. Yang pertama raster ya, peta rupa bumi ya. Raster berarti image ya, itu gambar dari rupa bumi ya, berupa peta. Raster peta geologi ya, berarti gambar image peta geologi juga sudah kita coba download, cuman di sini kita ulangi lagi. Vektor ya, vektor rupa bumi ya, bentuknya SHP ya. Ini juga nanti kita coba ya, download dan lain-lain ya. Kita juga butuh nanti input koordinasi lokasi ya, yang kita inginkan pada Google Earth kita. Banyak metode yang bisa digunakan ya untuk mengambil atau memiliki koordinat lokasi yang ingin kita plot. Tapi dari sini saya mencoba menggunakan yang paling mudah buat kita sebagai pemula menggunakan Google Earth ya. Baik dalam bentuk titik ya, maafkan P atau K titik, atau vektor, atau kafling ya, atau yang berupa poligon ya. Titik, ini vektor titik, ini vektor poligon ya. Nah, nanti hasil dari Google Earth-nya kita ekspor dalam bentuk KMZ. Sudah kita praktekkan juga ya. Tinggal kita coba ulang. Nah, untuk mendownload atau mengunduh peta rupa bumi ya, tadi vektor rupa bumi atau gambar rupa bumi ya, dari suatu daerah, kita ke sini ya, tanaair.indonesia.go.id portal web. Nanti kita masuk, kita kalau harus login ya. Kalau sudah punya ID atau akun maka kita tinggal login, tapi kalau belum punya akun kita harus buat akun dulu. Nanti kita cari, sudah pernah kita praktikkan, nanti kita ulangi insya Allah. Kemudian ini adalah contoh ya, peta RBI atau peta topografi Pandeglang ya. Ini biasanya ada informasi kontur ya, topografi, bagaimana dia bentuk rupa buminya ya, pegunungan, perbukitan misalnya, kemudian pedataran, sawah dan lain-lain. Ada informasi jalan juga biasanya dipergunakan oleh kita ya, yang warna merah. Pemukiman juga nih kita bisa lihat ya, yang warna oranye. Yang hijau biasanya hutan ya. Kemudian yang informasi penting juga yang warna biru, garis-garis itu biasanya sungai. Kemudian ada koordinat kanan kiri. Nah, ini kita lihat sekilas aja. Nah, adapun peta geologi ya, ataupun vektor ya, vektor peta geologi atau informasi batuan di suatu daerah, kita download dari mana? geologi.esdm.go.id atau geomap ya. Tinggal cari lokasinya, nanti kita klik ya, nanti kita download JPEG-nya. Nah, ini adalah contoh peta geologi ya, mirip seperti tadi peta rupa bumi. Ada koordinat ya, kemudian ya belum saya sempat bahas ya, belum sempat saya sebutkan tadi, tapi minimal 6 komponen penting di peta ada ya: judul, isi, koordinat, legenda, arah utara di sini. Kemudian skala ya, apalagi yang terlewat sudah kayaknya. Isi ya, itu semuanya ada di sini. Di sini isinya fokusnya di informasi geologi batuan apa yang terdapat di suatu daerah. Ini lembar Bandung, Jawa, ada Bandungnya di sini, warna hijau. Oke, contohnya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini aplikasi yang kita gunakan untuk membuat atau mengetahui lokasi koordinat kita atau lokasi yang diinginkan ya, adalah Google Earth ya. Bisa diakses secara menggunakan browser ya di laptop dengan earthgoogle.com web, atau bisa tinggal searching nanti di Google atau selainnya Google Earth, download ya, aplikasinya juga bisa di laptop ataupun di perangkat ini ya, perangkat gadget kita juga bisa ya, gawai ya, itu bisa kita download juga Google Earth ya untuk
mengetahui lokasi kita atau titik koordinat kita selain dengan menggunakan GPS ya. Sekali lagi saya menggunakan hal yang kemungkinan besar teman-teman miliki ya. Idealnya memang menggunakan GPS, tapi karena ya tadi itu keterbatasan, ya kita gunakan yang populer yang ada ya. Lanjut. Nanti pada QGIS ya, pada saat kita sudah download tadi model kita semua ya, gambar-gambar, kemudian kita mengetahui koordinat kita, maka nanti kita buka QGIS, buka project baru, di bawah project new, kita jangan lupa pilih referensi sistem koordinatnya WGS 84, EPSG 4326 ya. Kemudian kita import file lokasi tadi ya, telah diekspor dari Google, kita registrasi georeferencing raster peta-peta yang sudah diunduh ya. Kemudian kita juga masukkan vektor-vektor RBI yang dibutuhkan ya ke sini. Nanti kita praktekkan sekali lagi, kita coba lagi ya. Nah ini supaya yang belum familiar ya dengan menu dari QGIS, nanti setelah buka QGIS seperti ini ya. Ada menu bar di sini ya, menu bar. Ini supaya nanti kalau saya bilang menu bar berarti yang ini ya. Toolbar ini ya, toolbar di mana kita bisa lihat shortcut ya atau simbol-simbol yang kita tinggal klik ya sebagai shortcut atau jalan pintas ya untuk akses. Ada browser panel, ada layer panel, tempat layer-layer ya, lapisan-lapisan yang bisa kita edit. Ini halaman utama atau canvas yang nanti diisi oleh hal-hal yang akan kita edit. Kemudian ini adalah processing toolbox ya, atau beberapa plugin ya atau kemampuan dari QGIS yang bisa ditambahkan ya atau bisa dilakukan. Ini semua namanya interface ya. Apa yang bisa kita coba atur ya atau gunakan interface ya, cara kita berkomunikasi atau menggunakan QGIS ya, sama kayak kita interface HP ya, nanti ada layar dan segala macam. Jangan lupa ya, ini hanya pengingat, ini mumpung ada di slide ya, ketika masuk nanti kita harus pilih CRS ya atau Coordinate Reference System atau sistem koordinat. Kita menggunakan WGS 84 EPSG 4326 yang paling umum dipergunakan. Nah ini kemarin nanti ya untuk cara layer, create layer, bikin shape file dan lain-lain, nanti caranya seperti ini. Nanti kita praktek. Oke, ini rujukannya. Nah kita sekarang masuk ke praktek ya. Sekarang kita download raster ya, download beberapa raster atau beberapa image, beberapa gambar, dan registrasi peta ya, registrasi image tersebut ya. Dan ingat, output dari mata kuliah SIG part 2 ya atau bagian kedua ini dengan saya adalah kita menghasilkan sebuah peta ya. Jadi intinya seperti itu. Oke, kita tutup dulu sementara. Saya sudah buatkan satu folder ya, namanya SIG. Nah, folder ini akan kita kumpulkan semua kebutuhan-kebutuhan atau data-data yang terkait SIG ya. Jadi saya juga sarankan kepada teman-teman untuk bikin satu folder atau buat satu folder yang akan nanti digunakan untuk menyimpan sebuah atau semua data-data SIG ya. Oke, pertama kita buka ya. Saya buatkan new folder ya. Di sini saya tulis raster ya, raster ya, atau raster dalam kurung peta ya, maksudnya gambar peta. Oke, tadi diantara yang perlu kita pertama-tama lakukan adalah mendownload atau mengunduh peta ya. Kita akan buka peta tanah air dulu ya, tanah air. Kita harus ke Indonesia Geospatial Portal ya. Kita buka. Oke, sini ya. Kita masuk, begitu kita sampai ke sini, kita klik masuk daftar ya. Kalau belum registrasi, belum punya akun, maka harus registrasi terlebih dahulu. Tapi karena saya punya, maka saya tinggal login ya. Masukkan email. Ya.
Nah, kalau sudah sukses, kita sudah login ya, kita sudah masuk dengan menggunakan akun kita, maka kita ke unduh data ya. Nah, tadi ingat ya, apa yang kita unduh, kita akan unduh peta RBI ya. Maka kita cari RBI cetak ya. Nah, ini ada beberapa versi, ada RBI cetak 25.000K ya. 25K maksudnya 25.000, 50K maksudnya 50.000. Ini 250K berarti 250.000K ya. 250 maksudnya 1 banding 250.000, 1 banding 50.000, skalanya 1 banding 25.000 dan lain-lain ada ya di sini. Nah, untuk kita praktek membuat peta lokasi atau peta dasar dari daerah AGP saat ini ya. Saya sudah mencari-cari, yang paling cocok adalah RBI cetak 25K ya. Jawa khususnya ada punya ya, nggak semuanya punya. Kita klik unduh data ya, kemudian akan muncul seperti ini ya, Indonesia, terus lokasi-lokasi yang ada peta cetaknya ya. Kita bisa zoom in ya, kita bisa lihat tuh ternyata Jawa punya ya, beberapa daerah mempunyai 1 banding 25.000 skala peta. Untuk mempermudah kita cari lokasi, kita ketik kita mau cari daerah Bandung ya. Maka ketik Bandung, kemudian sudah muncul, kita klik ya. Nah, berarti ini adalah daerah Bandung ya, 1209/311 ya. Ini klasifikasi atau nomor peta ya dari Bandung. Kemudian kita klik, nah ada muncul opsi ya, unduh 25K ya atau 25.000 ya, dengan nomor urut 1209/311 ya. Dia dalam zip ya, .zip, dia masih dalam paket ya. Kita klik, maka akan muncul di sini ya untuk download. Kita ya tergantung perangkat teman-teman, macam-macam modelnya. Kita save as ya. Nah, kita kembali ke tadi folder yang sudah kita siapkan ya. Kita download di sini, saya sudah kategorikan di raster atau di peta ya. Raster atau peta. Di sini kita save ya. Save. Nanti dia berhasil di-download. Nah, kalau sudah berhasil di-download maka sukses ya. Nah, karena dia bentuknya .zip ya, .zip. Maksudnya .zip itu adalah dia masih dalam paket ya. Jadi supaya ukurannya kecil ya, 57 KB ya, kilobyte atau 57 megabyte. Maka kita harus klik kanan ya, folder ini. Kemudian kita ekstrak all ya. Untuk kita ekstrak atau kita keluarkan ya, bahasa Indonesia mungkin. Tergantung perangkatnya sekali lagi. Kita klik ekstrak. Kita browse ya, kita pilih di mana mau kita ekstrak ya. Mau kita keluarkan datanya. Di sini saya masukkan SIG ya, di tempat yang sama ya. Kemudian ekstrak ya. Maka dia muncul di sini tuh. Nah, inilah yang kita buat tadi, inilah yang kita pergunakan ya. Dia dikompres ya, cukup kecil ya, cuma 0,2 megabyte dikompresnya. Maka setelah kita ekstrak petanya, maka kita tinggal hapus ya yang tadi file .zip-nya. Saya ulang lagi nih. Ini zip ya, kompres zip folder tadi ya. Nah, adapun yang kita butuhkan tipe datanya JPG ya, JPG file. Kita punya satu peta ya, itu apa? Peta rupa bumi ya, rupa bumi digital ya. Bentuk bumi lembar Bandung ya. Kita bisa lihat daerah kanan dan kirinya ya. Nah ya, dari Bandung ada Lembar Ujung Berung, Cililin, Padalarang, Cimahi, Lembang, Pakutandang, Soreang, Pasir Jambu ya. Adapun yang kita pakai sekarang yang ini yang tengah, Bandung 1209/311 ya. Nah, ini banyak informasinya di sini ya. Ada jalan berwarna merah, kemudian pemukiman yang berwarna merah muda atau oranye. Kemudian yang biru-biru ini biasanya nih, biru strip-strip ini sawah ya biasanya. Tapi ingat, ini adalah peta, coba kita lihat, dia secara reguler ya, secara berkala dia diupdate ya, diperbaharui ya. Adapun ini edisi 2001 ya. Jadi jangan kaget ya, misalnya teman-teman rumahnya dulunya sawah ya, sekarang jadi perumahan. Di peta ini
misalnya masih dalam bentuk sawah ya. Jangan kaget, kenapa? Karena ini 2001 ya. Nah, sekarang kita dari 2025, sudah 24 tahun ya, berarti mungkin banyak sekali pembangunan yang sudah dilakukan. Nanti ketika sudah diupdate, maka mungkin rumah teman-teman ya misalnya masuk kafling baru dan segala macam mungkin baru muncul ya. Oke. Tapi alhamdulillah kita sudah punya satu modal ya, atau satu buah-buahan dalam kasus analogi saya tadi ya. Kita mau bikin sop buah, kita punya satu buahnya, salah satu buahnya ya. Dan diantara yang penting itu adalah kita lihat, kita punya apa ini ya, koordinat. Oke, itu sudah step pertama, kita sudah berhasil mendownload peta rupa bumi ya, mengunduh peta rupa bumi. Yang kedua, peta yang selanjutnya atau raster yang selanjutnya kita akan unduh adalah apa? Peta geologi ya, betul. Kita kembali ke sini ke ke browser kita. Kemudian kita ke Geomap tadi ya. Geomap, layanan informasi data geologi Indonesia ya. geologi.stm.go.id Geomap ya. Kita klik. Nah, ini muncul seperti ini ya. Ini juga sama ya, kita harus login menggunakan akun kita. Kalau kita belum punya akun, maka kita harus daftar terlebih dahulu ya, registrasi. Sekali lagi, karena saya sudah membuat, maka tinggal login ya. Saya lupa juga ya passwordnya apa. Sebentar. Nah, itu ya, berhasil. Nah, sekarang kita ingin mengunduh ya, mengunduh informasi geologi dari Bandung ya. Karena kita juga ingin membuat peta dari daerah kampus kita ya. Maka kita di sini tembus pandang ya, atau transparan. Maka kita tinggal cari lokasi yang kita ingin cari ya. Bandung misalnya. Kemudian kita klik ya. Klik detail. Nah, ini akhirnya kita atau aplikasi atau website akan membagi ya daerah provinsi atau provinsi ya menjadi beberapa kota ya dan kabupaten. Kita cari yang mau kita analisis. Di sini kita mau menganalisa kota Bandung ya. Maka kita klik ya. Nanti muncul seperti ini, ada jumlah peta 15 ya, ada 15 jenis peta di sini ya. Kemudian kita klik detail. Nah, kita bisa lihat tuh di Bandung dia mempunyai 15 peta ya. Ada peta geologi, anomali Bogor, sama geologi kuarter ya. Ini kalau kita mau detail ya. Tapi karena mudahnya kita cari di kanan saja, di sebelah sini ya. Nah, kita cari peta geologi lembar Bandung ya, Jawa. Di sini 1/100.000 ya. Ada peta-peta lainnya ya. Peta anomali Bogor juga ada. Peta geologi kuarter juga ada. Peta geologi tata lingkungan dan potensi air dan lainnya. Tergantung nanti teman-teman butuh informasi apa ya. Tapi di sini kita butuh peta geologi ya. Maka ada beberapa opsi. Nah, kita carinya tadi peta geologi lembar Bandung. Maka kita tinggal klik di sini atau ini pratinjau ya. Dan akan muncul di sini seperti ini. Kita periksa apakah ini sesuai yang kita butuhkan ya. Kita lihat di sini peta geologi lembar Bandung, iya betul ya. Maka kita unduh raster ya. Kita unduh raster. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Sebelum kita unduh, maka kita biasa disuruh di sini untuk mengisi tujuan mengunduh ya. Saya biasanya menulis untuk keperluan penelitian atau pembelajaran misalnya. Ya, tergantung teman-teman butuhnya apa ya. Unduh
sama seperti tadi ya. Nanti akan muncul di sini biasanya download ya. Di sini belum muncul. Ulangi lagi coba ya. Unduh. Untuk kebutuhan penelitian. Unduh. Nah, muncul seperti ini ya. Save as, kalau saya save as, kita ke tadi ya, SIG lagi ya. Posisi yang sama ya di desktop. SIG kita kumpulkan supaya mudah ya. Kita ke folder yang sudah kita siapkan di sini untuk menyimpan raster ya atau peta. Buka di sini tadi sudah ada peta ya, sudah ada peta RBI Bandung. Sekarang kita save peta geologi lembar Jawa ya. Namanya kita sesuaikan ya biar mudah, misalnya peta geologi lembar Bandung Jawa, ini kita hapus ya. Dia save type-nya dia JPG aja, kita save. Berhasil ya, sudah berhasil. Bisa kita cek di sini. Nah, muncul ya. Peta geologi lembar Bandung Jawa ya. Kita bisa buka. Nah, peta geologi lembar Bandung Jawa ya. Sama kayak tadi, ada judul, komponen judul, ada skala, ada legenda, ada isi dari peta ya. Kemudian ada koordinat, lihat geografis dan UTM ya, UTM. Ada skala utara di sini ya. Jadi lengkap ya, informasinya paling minimal atau yang menurut saya paling minimal ada ya. Tadi sama seperti tadi ada indeks ya, lembar yang berbatasan. Nah, ini Bandung, di sebelah kanan kirinya ada lembar Cianjur, Arjawinangun, Pamanukan, Karawang, Indramayu, Sindang Barang, Garut, dan Tasikmalaya. Jadi teman-teman tinggal apa? Cari ya. Tinggal cari sesuai kebutuhan. Misalnya di daerah Bandung, peta ini teman-teman informasinya tidak ada di sini ya. Maksudnya terlalu butuh lebih ke kiri atau butuh lebih ke kanan ya, ke timur atau ke barat. Butuh yang lebih utara ke atas ataupun yang lebih ke selatan ke bawah ya. Maka tinggal cari nanti. Berarti ya teman-teman nyari Pamanukan, Cianjur, Arjawinangun atau Garut ya, seperti itu. Oke. Nah, dengan ini selesai ya. Kita sudah berhasil mengunduh ya modal ya atau peta yang akan kita gunakan untuk mengedit ya atau berkarya di atas QGIS ya. Nah, itu step pertama. Kita berhasil mendownload, mengunduh dua peta, yaitu peta RBI dan peta geologi. Nah, adapun filenya tipenya adalah JPG, ingat ya, JPG. Ini gambar normal kita tahu ya. Sekarang setelah kita berhasil mengunduh peta-petanya, maka langkah selanjutnya adalah kita membuka QGIS ya. Kita membuka QGIS, di sini sudah saya buka ya. Nah, kan muncul seperti ini ya. Tadi ada bahasanya, ada toolbar, ada menu bar ya. Menu toolbar. Ada apa? Layer di sini ya, layer panel. Ada macam-macam. Nah, kita sekarang akan membuat suatu project baru ya. Bisa kita klik project terus new, atau kita langsung ke toolbar, kita cari yang bentuknya kertas kosong seperti ini ya. Kita bisa klik juga di sini new project ya. Cuma di sini saya praktekkan menggunakan toolbar ya. Berarti new project kemudian new ya. Nanti akan berbentuk seperti ini. Oke. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, kita perlu memasukkan peta itu di dalam QGIS ini ya untuk kita olah. Tapi hal pertama yang jangan sampai kita luputkan, kita ke pojok kanan bawah, kita lihat di sini ya, ada ini, kotak ini. Kita klik ya. Kita tekan, akan muncul seperti ini ya. Kita ada beberapa opsi, kita ke CRS ya. Kita klik CRS ya. Project Coordinate Reference System atau CRS ya, atau sistem koordinatnya. Kita cari di sini. Mungkin harusnya secara default ya, secara otomatis sudah menggunakan WGS 84 ya, ESPG 4326, ini kodenya mudahnya. Tapi memastikan kita bisa lihat ke bawah sini, kita klik ini ya, WGS 84 PSG 4326 ya, sekali lagi. Kita klik apply. Nah, begitu itu sudah ya. Nah, sudah yakin bahwa itu adalah WGS 84 PSG 4326, maka kita aman. Maka kita oke. Oke.
Sudah ya. Nah, begitu sudah diganti, sudah dipastikan ini EPSG 4326 ya. Maka selanjutnya kita akan menginput ya. Akan kita masukkan data peta ke dalam QGIS. Caranya bagaimana? Kita nanti tergantung versi QGIS-nya ya. Tapi di sini untuk yang model ini versi saya, kita ada di bawah toolbar opsi layer ya. Layer, kita cari georeferencer ini ya. Georeferencer teman-teman bisa lihat. Klik ya. Nah, akan muncul seperti ini. Oke, ya bisa dikecilkan kalau butuh ya, tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Saya terlalu besar ya, pengen kecil, kita bisa kecilkan seperti ini ya. Oke, muncul seperti ini georeferencer. Nah, kemudian saya sudah sarankan ya kemarin di offline bahwa kita akan georeferencing ya untuk memberikan data koordinat atau informasi koordinat pada peta ini ya. Saran saya adalah kita tulis ya, kita tulis koordinat pojok kiri atas misalnya, kemudian data koordinat pojok kanan atas, kemudian apa, pojok kanan atau kiri bawah, terserah ya, kalau saya mungkin menggunakan pojok kanan bawah ya. Sekarang saya kasih waktu ya ini untuk menulis ya koordinat di pojok-pojok ya, 3 koordinat di pojok-pojok ya, silahkan. Oke ya, saya anggap teman-teman sudah menulis ya di catatannya, di buku atau mungkin di notepad misalnya. Informasi koordinat di pojok kiri atas ya, atau di 3 lokasi ya, pojok kiri atas, kemudian pojok kanan atas, dan juga pojok kanan bawah misalnya. Boleh juga pojok kiri bawah ya, 3 posisi. Di sini saya kasih contoh 3 posisinya aja, pojok kiri atas, pojok kanan atas, sama pojok kanan bawah ya. Saya sudah menuliskan di notepad ya, sini. Udah muncul nih ya. Koordinat peta RBI, rupa bumi ya. Di sini saya tulis pojok kiri atas ya. Pojok kiri atas di sini kita lihat saya menggunakan koordinat geografis ya. Ini ada 107. Coba lagi, 107 30 BT. Di sini saya tulis BT bujur timur, tapi di sini T, tapi sama aja. Maksudnya garis bujur ya. BT ya. Kemudian informasi lintang selatannya di sini 06 ya, 52 30 ya. Ini 30 tertutup ya, tapi saya udah cek 30 ya. 06 06 derajat 52 menit 30 detik ya. Di sini ya. 06 derajat 52 menit 30 detik. Kemudian kita tulis informasi koordinat di pojok kanan atas ya, sebelah kanan di sini ya. Sama ya, kita munculkan lagi notepadnya, kita tulis ini, cuman saya memastikan teman-teman tahu langkah-langkahnya. Ini 107 ya, 107 ini pojok kanan atas ya, pojok kanan atas, 107 derajat 37 menit 30 detik ya, BT ya, atau bujur timur atau timur east. Kemudian 06 derajat ya, ini ya, 52 menit 30 detik ya, 0 derajat 52 menit 30 detik selatan atau lintang selatan ya. Sudah ya, itu sudah ditulis. Kemudian tulis juga untuk yang pojok kanan bawah ya, informasi pojok kanan bawah di sini tulis juga, sini muncul ya. Nah, di sini saya tulis 107 derajat 37 menit 30 detik ya, yang ini ya, 107 derajat 37 menit 30 detik, sudah pas ya, T bujur timur atau timur east. Kemudian 07 derajat 00 menit 00 detik ya, lintang selatan ya, 07 derajat 00 menit 00 detik selatan ya, atau lintang selatan. Sudah ya, ini sudah tertulis semuanya. Berarti untuk peta RBI sudah saya tulis di sini untuk memudahkan nanti ya. Kemudian lakukan hal yang sama juga untuk peta geologi ya, sini ya. Saya biasa ngambil pojok kiri atas, pojok kanan atas, pojok kanan bawah ya, tapi bisa juga menggunakan pojok kanan pojok kiri bawah, terserah ya teman-teman. Minimal 3 lokasi ya, 3 titik. Nah, ini untuk peta geologi pun saya sudah tulis koordinat peta geologi di sini, pojok kiri atas ya, 107 derajat 30 menit BT ya, 107 derajat 30 menit BT yang ini ya.
Kemudian koordinat lintang selatannya yang ini ya, 6 menit 30 detik ya lintang selatan, sudah saya tulis ya. Oke, itu pojok kiri atas ya. Lakukan hal sama seperti tadi. Kita lihat pojok kanan atas yang di sini ya. Saya munculkan lagi, saya sudah tulis di sini. Pojok kanan atas ya, 108 derajat BT. 108 derajat 00 menit BT ya. Ini. Kemudian yang ini pojok kanan atasnya lintang selatannya 06 derajat 30 menit ya. 06 derajat 30 menit lintang selatan, sudah ya. Sama. Kemudian kita ke satu titik lagi. Sini saya ambil yang pojok kanan bawah ya. Teman-teman bisa ambil yang mana saja seperti saya bilang tadi di awal. Ini saya ambil pojok kanan bawah ya. Pojok kanan bawah, maaf. Pojok kanan bawah. Yang atasnya harus dihapus ya. Pojok kanan bawah ya di sini. Yang pertama 108 derajat BT ya. Ini 108 derajat 00 menit BT. Kemudian 07 derajat 00 menit ya. Ini menit ya. Kalau satu apostrof ya, satu garis ini. Kalau dua berarti detik ya, lintang selatan. Sudah ya. Berarti kita punya informasi koordinat pojok kanan, pojok kiri atas, pojok kanan atas, pojok kanan bawah untuk dua peta ya, kedua peta. Itu untuk memudahkan ya. Selesai ya. Itu untuk memudahkan ya. Tapi untuk georeferensi kita kembali lagi ke georeferensinya tadi ya. Kita tutup dulu. Nah, kita kembali ke QGIS tadi. Ini sekali lagi memudahkan. Saya lakukan bertahap supaya mudah-mudahan ini ya, paham ya. Sebenarnya walaupun kita sudah bahas di offline ya, cuman ini saya detailkan jadi rada panjang supaya teman-teman mudah-mudahan paham. Kita kembali lagi ke tadi ya, QGIS ya. Saya ulangi lagi, kita ke layer, kita ke georeferencer. Nah, kemudian karena kita sudah menulis tadi nomor atau angka dari koordinat, kita langsung open raster di sini ya. Kita ke lokasi yang tadi kita simpan ya. Peta-peta kita di sini saya simpan di SIG, teman-teman mungkin beda foldernya. SIG, buka raster peta ya. Kita kemudian cari peta yang akan kita georeferencing terlebih dahulu. Di sini kita akan coba untuk melakukan pada ini ya, peta rupa bumi ya, dulu. Sekarang kita sudah berhasil membuka seperti ini ya. Mungkin memudahkan ya, mungkin kalau layarnya kecil bisa diperbesar. Kita bisa menggunakan ini ya, tangan, kita geser-geser. Kita ke posisi pojok kanan atas ya, sini ya. Perpotongan antara garis lintang dan garis bujur ya, BT sama LS ya. Ini garis lintangnya, ini garis bujurnya, ini garis lintang ya. Kita cari perpotongannya, kalau saya biasa seperti ini, zoom in, kita perbesar ya, kita cari perpotongannya seperti ini. Mungkin ini garisnya, perpotongannya di sini. Nah, saya zoom in sampai seperti ini. Kita cari yang ini ya, add point ya, yang warna kuning ini. Kita klik sini. Nah, itu ya. Muncul seperti ini, enter koordinat ya, kita masukkan koordinat. Tapi karena kita sudah tulis tadi koordinatnya, maka memudahkan kita ya. Kita nggak perlu lihat lagi. Kita cukup tulis sini ya. Ini kan pojok kiri atas ya dari peta RBI. Maka kita lihat nih, ada east ya, timur, berarti BT yang dimasukkan ya, BT. Penulisannya tadi 107 ya, 107 derajat 30 menit ya di sini ya. Sesuai dengan penulisan kita ya, 107 menit ya, 30 detik 00 ya. 00-nya kalau 00 nggak usah dimasukkan, nggak apa-apa ya. Jadi kalau maupun boleh ya, tinggal di spasi 00. Kemudian untuk garis lintangnya 06 ya, 06 derajat 52 menit 30 detik ya. 06 derajat, yang lupa spasi 52 menit spasi 30 detik ya. Dan karena ini north ya, itu berarti utara. Data yang kita punya itu selatan ya, LS, lintang selatan. Maka jangan lupa kalau selatan tambahkan di depannya minus ya. Oke. Kemudian sudah selesai, kita pastikan betul ya koordinatnya, kita klik OK, maka akan terplot atau muncul satu titik ya. Nah, sudah satu lokasi. Kemudian kita pencet lagi yang putih ini untuk mempermudah ya. Kita geser-geser atau mungkin kita bisa zoom out. Kemudian kita zoom in lagi di perpotongan ya, antara garis bujur dan lintang di pojok kanan atas. Nah, kalau saya
supaya teliti biasanya seperti ini tadi ya. Kita zoom in ke sini ya. Kita cari lokasi perpotongan yang paling tengah ya di sini berarti ya. Kurang lebih. Nah, kemudian kita klik lagi add point. Nah, sini sama ya. Kita masukkan koordinat yang sudah kita tulis tadi di luar untuk pojok kanan atas ya. Di sini pojok kanan atas ya informasi ini ya. Untuk bujur timur atau east ya, kita masukkan 107 37 30 ya. 107 derajat. Jangan lupa spasi 37 menit, spasi 30 detik. Oke, untuk informasi garis lintangnya sini pojok kanan atas ya. 06 derajat 52 menit 30 detik ya. Oke, kita masukkan 06 derajat 52 menit 30 detik ya. Dan sekali lagi saya ingatkan, karena ini lintang selatan sedangkan ini biasanya diinformasikan kalau ini lintang utara, maka jangan lupa kita menggunakan negatif ya. Oke. Kemudian kita klik oke, maka akan muncul titik merah lagi ya. Nah, untuk supaya sempurna kita butuh 3 ya. Kita butuh 3 titik ya. Untuk bagusnya menginput informasi koordinat, maka kita gunakan tadi saya gunakan yang pojok kanan bawah ya. Sekali lagi kalau mau detail ya, kita zoom in ke sini nah perpotongannya. Kita anggap perpotongannya di sini ya. Kita zoom in boleh di sini ya. Tapi kalau misalnya nggak terlalu detail ya seperti ini, kemudian diplot, klik di sini juga boleh. Tapi kalau saya pengalaman saya beberapa tahun menggunakan ini, saya biasakan cari titik yang paling detailnya ya. Kemudian diklik. Nah, karena tadi kita sekali lagi sudah menulis ya pojok kanan bawah itu koordinatnya 107 37 menit 30 detik untuk BT ya, bujur timur atau east. Kita tulis 107 derajat 37 menit. Jangan lupa spasi 30 detik ya. Kemudian untuk lintang selatannya 07 derajat 00 menit 00 detik ya. Sekali lagi saya sudah bilang tadi kalau ada 000 itu tidak perlu ditulis, tidak apa-apa, tapi ini saya tuliskan saja ya. 07 derajat 00 menit 00 detik ya. Dan karena kita di lintang selatan maka jangan lupa menggunakan negatif. Kemudian kita klik OK. Akan muncul berarti sudah ya, sudah 3 titik yang kita miliki, akan muncul di sini 3 ini ya, 3 informasi. Kalau sudah ya, maka langkah selanjutnya adalah kita klik ini ya, start georeferencing hijau ya. Nanti akan muncul please set output file name ya. Ini maksudnya kita harus menentukan di mana kita akan meng-save ya atau menyimpan ini ya, data yang kita georeference. Oke. Ini kita biarkan saja, ini biasanya linear. Nanti ada beberapa opsi ya, cuman biasanya linear, biarkan saja. Ini yang pasti EPSG 4326 WGS84 ya. Ya, ini pastikan ini. Tinggal yang kita ganti apa yang ini ya. Output file ya, dimana yang akan di save ya. Kita sekali lagi kita buat di sini ya raster peta ya. Tadi kita di raster peta ya, kita save ya di tempat yang sama. Cuma perhatikan di sini ada tulisan modified ya ini. Kalau mau diganti boleh terserah, cuman saya biarkan saja biasanya modified. Ingat type-nya filenya TIFF ya, TIFF files ya. TIF, TIFF, TIF besar, TIFF besar ya. Begitu lokasinya sudah, kita tinggal save ya. Save sudah. Sudah semua, kita tinggal OK. Nah, OK, maka kita klik kedua kalinya. Maka dia akan seperti ini. Nah, kalau ada muncul hijau seperti ini, berarti dia sukses ya. Sukses untuk di georeferencing ya. Kita cek pastikan di belakang ya. Apakah sudah muncul. Nah, kalau sudah berhasil muncul, maka di sini akan muncul di layer ya. Di layer akan muncul peta tersebut ya. Oke. Nah, begitupun di sini ya, di folder kita tadi, di folder SIG kita tadi ada raster peta, akan ada dua peta ya. Kalau kita ganti view-nya menjadi details ya, maka akan ada 1209 ya RBI yang JPG, ada satu file raster yang modified judulnya, tulisannya, namanya, dia TIFF file ya.
sama-sama image ya, sama-sama gambar, tapi yang satu ini gambar biasa, yang satu TIFF file ya, satu udah ada koordinatnya. Ya, ada informasi koordinat. Oke. Sudah ya, seperti itu ya. Berarti kita sudah berhasil. Jadi yang pertama kita sudah tidak lagi menggunakan ini yang JPG ya, tidak ya. Kita akan menggunakan yang TIFF file ini. Nah, sekarang kita akan georeferencing ya, atau memberikan informasi koordinat kepada lembar yang kedua ya, peta yang kedua yaitu peta geologi lembar Bandung. Maaf ya ini lambat, tapi khawatir nggak jelas ya kalau saya cepat-cepat buru-buru, maka ini sangat detail. Tinggal dipercepat saja ya sesuai kebutuhan. Kembali lagi ke sini. Karena tadi sudah berhasil kita input yang ini, kita kembali klik yang ini ya, open raster. Apakah save? Tidak perlu ya, kita discard saja. Kita pilih JPG yang kedua ya di sini kan. JPG kita bisa lihat JPEG file. Kita klik 2 kali bisa atau open ya, open. Nah, akan muncul seperti ini. Oke. Mungkin bagi yang layarnya kecil, monitor kecil bisa diperbesar ya. Kita klik ya yang tangan supaya kita bisa geser-geser. Mempermudah di zoom in menggunakan ini. Menggunakan kaca pembesar zoom in untuk zoom out yang ini. Kita ke pojok kanan atas ya, pojok kiri atas maaf, di mana perpotongan antara garis lintang dan garis bujur dengan garis lintang ya. Kalau saya sekali lagi untuk mendetailkan supaya presisi, saya cari ya perpotongan antara garis lintang dan bujur, di mana itu adalah koordinat ini ya. Cari titiknya. Nah, saya biasanya cari yang pojok ya, detail ini misalnya ini. Kemudian add point ya. Kita klik add point di sini. Tadi sudah kita tulis ya di kertas luar ya. Di sini saya sudah tulis koordinat peta geologi. Koordinat pojok kiri atas ya, 107 30 derajat bujur timur ya, east. Maka kita tulis di sini 107 spasi 30 ya. Oke. Sudah. Kemudian kita input garis lintangnya di sini 6 derajat 30 menit ya. 6 derajat spasi 30 menit ya. Sekali lagi jangan lupa, karena ini lintang selatan yang kita sedang pelajari di Indonesia, maka menggunakan negatif ya. Kemudian kita klik OK ya. Oke di sini. Oke, maka akan muncul satu titik ya. Kita akan keluar dari sini sudah. Kemudian kita lanjut ya. Kita akan beri titik di pojok kanan atas ya, berpotongan antara garis lintang dan bujur di pojok kanan atas ya. Di sini 108 derajat dan 00 menit sama 6 derajat 30 menit ya. Oke, seperti tadi sama sebelumnya, cari posisi yang detail ya, yang merepresentasikan perpotongan antara lintang dan bujur, contohnya di sini. Kemudian add point di sini. Nah, input data yang sudah kita sekali lagi tulis ya. Ini saya tulis ini pojok kanan atas ya, koordinat pojok kanan atas 108 derajat 00 menit ya di sini ya, east ya, 108 derajat 00 menit. Kemudian lintang selatannya 06 derajat ya, 30 detik ya. Lintang selatannya 06 derajat 30 menit, tapi jangan lupa menggunakan negatif ya, karena kita LS ya. Lintang selatan. Kalau ini lintang utara LU ya, maka tidak perlu menggunakan negatif ya. Oke. Kemudian oke, muncul seperti ini. Kalau salah input bisa menggunakan ini ya. Delete point, klik, nanti tinggal dipencet ya, dipencet atau diklik titik yang merah ini, maka akan hilang ya. Nanti kita contohkan mungkin yang di terakhir ya, atau jangan ya, supaya tidak kepanjangan, tinggal di kelas tanyakan saja. Kemudian kita ke lokasi terakhir ya, yaitu yang paling bawah ya, yaitu pojok kanan bawah, perpotongan antara garis lintang dan bujur ya. Sini 108 derajat 00 menit bujur timur, 7 derajat 00 menit lintang selatan ya. Kita cari perpotongannya, garis lintang dan bujur. Saya ambil mungkin kurang lebih di sini ya. Pikselnya kelihatan ya. Tempat ini saya ambil perpotongannya. Nah, di sini saya sudah tuliskan juga ya. Koordinat peta geologi pojok kanan bawah ya. 108 derajat 00 menit ya.
108 derajat 00 menit ya. Ini bujur timur BT ya, atau east ya, east ini. Kemudian 07 derajat 00 menit ya, lintang selatan ya. 07 derajat 00 menit ya. Dan karena lintang selatan dikasih negatif atau minus. Oke, sudah selesai. Sama seperti tadi. Sudah selesai, kita memiliki 3 informasi poin ya. Kita punya 3 titik merah. Setelah itu kita klik sini ya. Start georeferencing. Seperti tadi kita akan diminta untuk memasukkan nama ya dari file yang akan kita save ya, atau kita simpan, dan lokasinya. Kita klik OK. Tadi linear, ini EPSG 4326 WGS84 ini tidak usah dirubah. Yang kita rubah output file ya. Kita klik yang 3 titik ini ya, browse. Kita simpan di lokasi yang kita inginkan. Nah, di sini saya sarankan untuk kemudahan kita satukan sekali lagi. Di sini kita di folder SIG ya. Kemudian raster peta ya, di sini raster peta. Tadi sudah ada sebelumnya peta RBI dari Bandung yang sudah dimodifikasi menjadi TIFF. Nah, ini sekarang kita akan menjadikan TIFF peta geologi lembar Bandung ya. Di sini ada modified-nya juga ya. Biasanya seperti itu, otomatis dikasih modified. Saya nggak ganti-ganti ya. Tapi teman-teman mau ganti namanya boleh, terserah. Perhatikan di sini akan menjadi data atau tipe file TIFF ya, TIFF file, dan akhirnya kita save ya, save. Nah, kita muncul ya. Sudah ya, linear, SPG, lokasi dan namanya sudah. Kita tinggal ketik OK ya. Kita klik kembali di sini yang hijau, maka dia akan proses ya, berproses. Ketika ada centang ya, centang warna hijau ini berarti sudah berhasil. Oke, maka tinggal kita tutup. Ini discard ya, tidak perlu kita save. Nah, maka kalau berhasil, teman-teman akan mendapatkan dua peta ini ya. Nah, saling bertumpukan ya, karena di posisi yang sama. Nah, itu ya, peta geologinya lebih besar ya, maka disimpan di belakang. Kita bisa tentukan urutannya seperti ini ya. Kita tepatkan saja peta RBI di depan karena kecil ya. Maka kalau tepat ya, maka dia akan tersimpan di posisi yang sesuai. Kita bisa lihat bagaimana caranya. Kita bisa klik salah satu di sini karena yang di depannya adalah peta ini ya, peta RBI. Kita klik properties ya, muncul seperti ini. Kita ganti ya global opacity-nya atau transparansinya menjadi 50% misalnya. Oke. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, apakah mirip ya tuh. Jalan misalnya dia tumpang tindih dengan benar ya, dengan baik. Nah, ini hampir ya, seperti ini. Jadi sudah hampir betul ya. Ya, walaupun sedikit bergeser ya, tapi ini tuh ya, jalannya mirip ya. Tapi memang ya tadi ya, apakah kualitas saya yang georeferensinya kurang tepat atau memang petanya kan berbeda tahun ya, dan juga berbeda ketepatan akurasi. Karena ini pun peta geologi, kita lihat dia tahun 2003 ya, jadi beda tahun, maka beda juga informasi kualitas ya. Oke, itu akhir dari sesi georeferencing ya. Jadi kalau teman-teman sudah berhasil, dan kalau misalnya mau lihat lagi lebih detailnya, mungkin lebih transparan lagi 30%. Kita lihat tuh ya. Kita lihat apakah tumpang tindih sudah benar atau enggak ya. Oke. Untuk kembalikan lagi, kita ke properties lagi, kita kembalikan ke 100% ya, supaya tidak transparan. Dengan ini selesai ya. Ini adalah tahap pertama. Kalau sudah berhasil sampai sini, maka sudah tepat ya. Nah, untuk mengakhiri sesi ini, jangan lupa di save ya. Kita save project ya. Kita ke toolbar dengan mudah. Kita save as ya, save as. Kita kembali lagi ke satu folder yang sudah kita siapkan ya. Tadi saya bilang SIG ya. Di sini kita save di sini saja ya. Kita bisa klik, misalnya ketik tugas praktek ya. Ini saya suka seperti ini aja teman. Praktik SIG misalnya. Kita save ya. Save. Kita bisa save ini juga ketika klik ini, save project juga bisa ya. Jadi kalau kita tutup ini, kemudian kita
ke tadi posisi tadi lagi ya. Nah, kalau kita tutup ya, kita tutup semuanya, kita ingin buka kerjaan kita tinggal tadi ke sini ya, kemudian kita klik tadi ya, tugas praktik SIG tadi ya, kita buka ya, loading dulu sebentar. Nah, ini otomatis akan membuka ya, semua data yang telah kita hadirkan ya. Jadi kita tanpa perlu repot untuk meng-georeferencing lagi ya. Andai kata belum tersave ya, ini juga tips. Andai kata belum ke save ya, kita lupa nge-save, kita lupa menyimpan ya. Akhirnya kita berulang dari awal. Ya. Remove ya. Kosong seperti ini. Maka karena kita sudah registrasi tadi ya, sudah kita registrasi di awal petanya, maka kita tadi raster peta di sini ya. Nah, kita punya peta yang modified tadi yang TIFF ya. Kita lihat detailsnya misalnya view details, udah ya. Nah, ini TIFF ya, TIFF yang juga TIFF ya. Kalau sudah TIFF, kita tinggal tarik, masukkan ya. Kemudian juga yang peta gambar geologi yang modifiednya juga ya, bisa kita tarik dan masukkan. Nah, tanpa kita perlu georeferencing lagi, sudah bisa digunakan seperti itu ya. Jadi kalau sudah georeferencing sekali ya, sudah berhasil menjadi TIFF, kita gunakan terus yang versi TIFF-nya ya, untuk masukkan ke QGIS ataupun ke yang lain ya. Sini ya. Type ini kita. Nah, itu ya. Kita gunakan yang TIFF yang ini ya. Ini sudah otomatis ada informasi geospasialnya, koordinatnya. Beda dengan JPEG yang dua ini, dia jangan digunakan lagi, maksudnya untuk ditarik ke QGIS ya. Kenapa? Karena dia harus di georeferencing lagi. Sedangkan kita sudah georeferencing, maka sudah punya dua ini ya. Kita lihat juga ya, size-nya juga beda. Ini 200 MB, ini 180 MB dibandingkan yang awal. Gitu ya. Nah, untuk sementara kita cukupkan dulu untuk sini ya. Ini jadi part 1. Nanti kita lanjutkan di video yang selanjutnya untuk part 2 ya. Terima kasih ya, tunggu untuk video selanjutnya. Silahkan dicoba, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.